Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sampai pada sesi terakhir dari filsafat ketuhanan. Sebenarnya harusnya panjang, tapi kalau panjang-panjang di sini nanti saya takutnya malah bulet. Karena filsafat ketuhanan memang agak rumit. Kita ambil yang simpel-simpel dulu. Nanti kalau ada waktu kita perdalam satu-satu isu-isunya. Oke, bismillah, relax, jangan tegang. Ya, gelombang otaknya diturunkan sedikit. Kan ada itu di psikologi namanya gelombang otak. Mungkin yang dari fakultas psikologi pernah belajar. Ada beta, alfa, theta, terus delta. Ngerti ya? Kalau beta itu yang kalian pakai tiap hari, waktu sadar, waktu semangat, waktu di jalan, waktu di kampus belajar, waktu debat, waktu kebingungan, waktu stres, itu pakai otak beta. Jadi beta ini cenderung jadi beban pikiran karena macam-macam numpuk semua di situ. Pokoknya kamu puyeng, kayak kamu di jalan itu loh. Konsentrasi sama motor, konsentrasi sama kiri kanan, konsentrasi jangan sampai disalip orang, konsentrasi macam-macam isi pikiranmu. Itu yang main gelombang otaknya namanya beta. Jadi kalau Indonesia tanah air beta itu makanya ngawatiri. Karena ya beta itu isinya bingung, sumpek, stres. Jadi kalau tanah airmu masih tanah air beta, ya masih stres kamu. Ya turunkan aja gelombang otaknya jadi alfa. Kalau alfa ini biasanya pikiran yang sudah tenang, sudah fokus, jadi sudah terbuka untuk menyelesaikan persoalan. Itu alfa. Waktu belajar serius, mikir satu hal, itu alfa yang main. Waktu kamu baca buku, fokus, paham, dan di situ terus konsentrasinya, itu namanya alfa yang main. Jadi kalau nyari solusi, Indonesia jangan tanah air beta, tapi tanah air alfa. Lebih enak. Ya, cuma alfa ini kalau bablas sedikit agak turun. Apa nak? Ya, otak alfa. Kamu mikir ini, juga mikir itu, juga mikir laptop, mikir nulis. Makanya di kelas kalau dosennya sedang menjelaskan, menurut saya mending kamu tidak sambil baca, sambil nulis, sambil mikir. Mesti tidak fokus. Sudahlah, dengerin aja dosenmu ngomong apa, nanti ditulis belakangan. Kalau sekedar catatan kan bisa pinjam teman-teman. Iya kan, daripada kamu capek-capek nulis, akhirnya juga pinjam. Merasa catatannya nggak lengkap. Atau disepakatilah di kelas itu salah satu jadi sekretaris. Iya kan, daripada di kelas balapan nulis, ya buat apa? Wong ya isine podo. Atau urunan lah sak kelas beli rekaman kayak di ngaji ini, selesai. Tinggal di share filenya, beres. Daripada di kelas kamu balapan ngomong sama nulis, yang diomongkan dosennya nggak paham, nanti nulisnya juga kamu tadi nulis apa ya ora paham. Itu otaknya kalau di kelas atau kayak gini mending levelnya jadi alfa. Dua-duanya beta sama alfa ini masih sadar. Nanti kalau turun sedikit lagi masuk ke theta.
Kalau alfa itu sekitar frekuensi 12 sampai 25. Kalau yang beta 12-25, kalau yang alfa 8 sampai 12 megahertz. Kalau yang theta ini 4 sampai 8. Theta ini sudah mulai masuk alam ngelamun, mulai alam agak ke bawah sadar, itu theta. Jadi kamu agak ngantuk, itu theta. Begitu kamu konsentrasi serius, tidak paham-paham, mesti state-nya turun. Lama-lama ngantuk, kamu nguap terus, ngantuk pak. Nah itu berarti kamu masuk alam theta. Ngantuk terus tidur, nah kesadarannya hilang, pules, itu masuk ke gelombang paling bawah, namanya delta. Jadi tidur pules, sudah nggak mikir apa-apa, itu delta. Orang koma itu delta. Tapi kalau kamu tidurnya sambil mimpi ketemu macam-macam, itu ada di theta, gelombang otakmu. Kadang-kadang matanya masih gerak-gerak. Orang menghipnotis itu sebenarnya menurunkan gelombang otakmu sampai level theta. Jadi kamu nggak sadar, dia masuk ke bawah sadarmu. Theta ini biasanya rumusnya 0,5 sampai 4 frekuensinya. Di bawah 0,5 mati. Jadi di bawah delta nggak ada. 0 itu sudah mati, sudah nggak ada frekuensinya, gelombangnya nggak ada. Nah, itu teori psikologi. Kok tiba-tiba nyampe sana ngomongnya? Mau sejarah Tuhan nih. Oke, silahkan diturunkan gelombangnya sampai alfa. Theta tidak apa-apa lah, asal jangan delta, kasihan takmirnya. Ya nanti pules di sini sambil ngorok segala kan nggak enak. Masa rekamannya isi orang ngorok kan nggak seru. Rekaman ngaji filsafat isinya orang ngorok. Jadi sampai theta aja. Ngantuk itu indah dan nikmat. Tapi kalau sudah tidur nggak bisa dijelaskan wong tidur. Kamu mati-matian nahan ngantuk, melek ngantuk lagi, melek ngantuk lagi, itu kan indah sekali. Yang lihat cuma yang merasakan sengsara. Karena kamu riut-riut. Oke, bismillah. Malam ini kita sengaja saya tutup dengan A History of God-nya Karen Armstrong. Bukan apa-apa sebenarnya, bukan urusan bahwa buku ini bestseller luar biasa di seluruh dunia. Cuma ada beberapa key point dari Karen Armstrong yang ingin saya ambil. Silahkan dibaca sendiri buku ini. Ini bukan resensi, cuma saya comot aja sana sini ide-ide, frase-frase yang menurut saya penting. Jadi mahasiswa agama-agama khususnya, atau yang ingin paham tentang agama-agama, menurut saya wajib baca buku ini. Syukur-syukur Inggrisnya ada terjemahan. Saya tidak tahu sebenarnya terbitannya Mizan itu, tapi ya terjemahan ada kelemahannya sendiri untuk tidak ngomong jelek. Bukan apa-apa, terjemahan itu agak, ya, orang yang sudah punya bekal wawasan awal mungkin bisa baca terjemahan itu. Tapi yang tidak punya wawasan sama sekali agak berat. Jadi kalau kamu baca buku ini tanpa wawasan awal, ya nanti gelombang otakmu turun drastis nyampe theta mesti. Dapat 2 halaman langsung liar-liar ngantuk. Meskipun buku ini termasuk yang gaya bahasanya enak. Ya, jadi apalagi yang Inggris nyaman, tidak sangat akademis meskipun sumber-sumbernya demis. Oke, kita lihat apa pesannya Karen Armstrong dalam A History of God. Karen Armstrong ini orang yang mengidentifikasi diri sebagai freelance monotheism. Jadi seorang monoteis yang percaya bahwa Tuhan itu satu tapi freelance. Kalau kamu kan sudah jelas Islam, nanti yang lain Kristen, yang lain Yahudi. Monoteis yang paling populer kan itu. Tapi dia menganggap dirinya freelance. Freelance itu ya bebas lah sakarepe. Mau ke Islam ya Islam, mau ke Yahudi, Kristen. Sekarang punya lembaga mengembangkan, saya lupa lengkapnya, tapi intinya menuju compassion. Compassion itu cinta kasih.
yang jadi basis pergaulan antar manusia. Jadi compassion itu kan level paling tinggi di atas dua gairah mata yang lain. Ada libido, di atas libido ada love, di atas love ada compassion. Jadi kalau libido itu hanya seks, kamu lihat lawan jenis yang cakep, seneng, itu libido. Di atas itu ada love. Love itu biasanya mulai ada ketergantungan, keterikatan, keterkaitan. Tapi love ini semakin murni, dia akan jadi compassion. Compassion itu saya tidak tahu pasnya terjemahnya apa, sering diterjemahkan jadi kasih, sayang, itu compassion. Jadi sudah tidak pamrih lagi. Kalau di Islam mungkin ada level mahabbah, ada level mawaddah, ada level rohmah. Rohmah ini compassion. Kalau mawaddah ini cinta, suka, sangat suka, suka yang mendalam. Kalau mahabbah itu suka tapi konotasinya agak jasmania. Jadi aku suka kamu karena kamu cantik. Kalau aku masih suka kamu meskipun kamu jelek, itu biasanya sudah cinta. Kalau naik level lagi, aku cinta kamu tak syarat apapun, aku tetap sayang kamu, tidak ada pamrih apapun, tidak ada keinginan apapun, itu compassion. Kalau love itu aku cinta kamu meskipun kamu jelek, asal kamu juga cinta aku, tidak masalah, itu love. Tapi kalau compassion itu tidak ada syarat apa-apa, kamu nggak senang padaku juga tidak apa-apa, aku tetap sayang padamu. Misalnya Nabi pada umatnya, itu kan compassion. Nabi tidak dapat apa-apa loh dari kamu, tapi dia selalu mendoain kamu. Orang tua pada anaknya itu sering disebut compassion. Allah khalik pada makhluknya, itu maha compassion, Rahman Rahim. Nah ini yang dikembangkan oleh Karen Armstrong. Ada bukunya yang bagus, saya tidak tahu sudah diterjemah apa belum, yang 12 Steps. Ada 12 langkah bagi orang yang ingin mengembangkan kasih sayang sesama manusia. Yang ini hari ini banyak hilang. Relasi antara manusia kebanyakan kan sekarang bersyarat. Relasi yang bersyarat itu riskan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nanti efeknya nggak enak. Kamu sama saya misalnya, ya saya sementara ini suka Pak sama Bapak karena butuh ngaji filsafatnya. Kalau nggak ada ngaji ya saya nggak peduli lagi, nggak urusan sama Bapak. Nah, itu kan ada syarat. Kamu sama teman juga gitu kan, asal kamu nggak nyenggol aku ayo, tapi kalau nyenggol aku hati-hati. Nah, itu ada syaratnya. Tapi compassion tanpa syarat, itu yang dikembangkan oleh Karen Armstrong. Dia mulai jadi idola. Masa mudanya sebenarnya dia seorang calon biarawati Kristen jelas. Sempat kuliah di Oxford. Jadi biarawati gagal karena kuliah di Oxford itu dapat wawasan banyak tentang religiositas, rasionalitas. Kemudian di Oxford mulai S1, S2, doktoralnya juga ngambil Oxford tapi nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena dia punya penyakit sejak kecil yang nggak sembuh-sembuh. Dia pengidap epilepsi. Ya, kalau bahasa Jawanya ayan. Jadi yang sok kumat-kumatan, jadi doktoralnya nggak selesai. Dan dia sekarang jadi idola hebat luar biasa, padahal dia punya epilepsi. Harusnya kalian malu yang sehat-sehat. Orang sakit ayan aja bisa sedahsyat ini karyanya. Oke, bismillah ya, kita gali. Judulnya A Historic God. The 4000 bahasa Inggrisnya apa? 4000. Alhamdulillah masih ngerti. Kayak merah ngerti, wong ini bahasa Inggris, kamu sering alergi tuh kalau bahasa Inggris itu. Kalau kalian download History of God yang versi Indonesia itu hanya sampai bab ke-6. Kalau nggak percaya cari sendiri.
babnya ada 11. Jadi 5 bab terakhir nggak masuk. Padahal itu yang penting-penting. Termasuk Tuhannya para filosof ada di bab, saya lupa, filosof reformis itu sekitar 6-7. Kalau yang Inggrisnya full, bisa di-download secara gratis. Buku ini terbitnya sekitar tahun 2003-an. Oke, kita lihat ada apa dengan Karen Armstrong dan History of God. Masa mudanya cantik, cuma yang di internet banyak gambarnya waktu tua. Kalau sudah tua ya enggak seru dilihat. Kamu lihat gambar mudanya aja. Oke, saya awali dari kalimat paling akhir di bukunya Karen Armstrong. Dibalik ya, diawali dari kata-kata paling akhir di buku itu. Manusia tempaan mereka mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang lebih bermakna. Ini simpelnya dia mau ngomong, kebertuhanan manusia itu fitrah. Ketika fitrah diingkari, orang akan merasa hampa, orang akan kebingungan, dan dia akan menciptakan, atau di situ bahasanya dia akan mengisi kekosongan dan kehampaan itu dengan hal baru. Jadi siapapun orangnya, seateis apapun orang itu, dia pasti punya Tuhan. Entah apa itu yang dia jadikan Tuhan, karena dia tidak kuat hidup tanpa makna. Ya kan? Hidup yang tidak jelas besok mau ada apa itu kan tidak enak. Meskipun banyak orang bilang jalani aja hidup, entah besok jadi apa, itu tidak enak, tidak nyaman. Sudahlah, misalnya kamu yang belum pernah ngaji terus baru malam ini diajak temenmu, udahlah ikut ngaji aja, enak-enak, paling tidak dapat teh. Misalnya saya ngajak gitu, kamu nggak ngerti apa-apa di sana, ya dapat teh, jangan-jangan di sana ngantuk, jangan-jangan di sana, kamu nggak jelas, nggak terbayang di sini mau apa, itu kan nggak enak. Seenak apapun yang dijanjikan, tapi kalau kamu tidak jelas nanti ada apa, itu tidak enak. Dan orang biasanya untuk mengatasi ini menciptakan fokus baru. Mungkin Yesus dibuang, Allah dibuang, Yahweh dibuang, tapi setelah itu pasti ada yang mengisi kekosongan itu. Entah apa itu, mungkin harta, mungkin jabatan, atau bahkan mungkin pikirannya sendiri yang diposisikan sebagai Tuhan. Senggaya apapun orang, itu kan maunya Karen Armstrong. Jadi sedahsyat apapun dia merasa bebas, dia butuh sandaran. Nggak mungkin nggak ada orang yang bisa single fighter mengatasi semua problem hidupnya sendirian tanpa sandaran. Apakah itu sandarannya konsep, apakah itu sandarannya kekuasaan, apakah itu sandarannya sesuatu yang dia anggap kuat, atau apapun itu. Nah, itu kalimat terakhir di History of God-nya Karen Armstrong. Sebenarnya ini kalimat sebelum akhir. Kalimat paling akhir dia ngomong tentang fundamentalisme. Nanti kita lihat di belakang. Jadi intinya manusia tidak bisa hampa, dia selalu butuh sesuatu yang baru untuk mengisi. Tapi kalau kamu mengisinya pakai daya fundamentalis, kamu masuk ke jebakan yang sama. Kamu juga akan ketemu kehampaan. Karena fundamentalisme itu gayanya sebenarnya mirip cara berpikir orang modern yang dikritik habis-habisan oleh Karen Armstrong. Oke, bagi yang sudah pernah baca sampai tamat akan ketemu kalimat ini. Meskipun saya nggak tahu kalimat ini nyantol apa nggak di kepalamu. History of God. Kemudian Karen Armstrong ini yang menurut saya unik. Orang ini kreatif luar biasa, produktif luar biasa.
Dia cerita sendiri, kalau nulis itu dia rasanya kayak ndak mikir, ndak bingung referensi, ndak apa, kayak ngobrol aja. Kalau pakai bahasanya Daniel Goleman itu flow. Flow itu ya sudah, nulis saja dan jalan. Tiba-tiba dapat sekian ratus halaman. Kalau kalian bisa kayak gini enak. Ya kan? Loh, para ulama zaman dulu itu jangan salah, nggak mungkin dia kayak kita sekarang gaya nulisnya. Imam Ghazali itu nulis buku-bukunya ketika dia umur 40 tahun. Setelah dia uzlah di masjid di Syam itu. Dan Imam Ghazali meninggal umur 54. 40 tahun sampai 54 itu hanya 14 tahun dia nulis. Dan coba lihat karyanya 300-an lebih, termasuk yang tebal-tebal, Ihya Ulumuddin atau Al-Mustasfa yang usul fikih itu 14 tahun nulis. Jangan-jangan dibayangkan zaman itu ada laptop yang bisa di copy paste sak senenge. Ya kan? Lo itu 300 kitab lo ya, sak risalah-risalah yang kecil-kecil termasuk yang tebal-tebal luar biasa. Itu gimana nulisnya? Mungkin kamu bilang, mungkin gak punya istri Pak. Lo dia punya istri, punya anak. Meskipun saat itu ya sedang uzlah menghindari istri dan anaknya. Ya kan? Apalagi Imam Jalaluddin As-Suyuti yang nulis Al-Itqan, Asbah wa Nadzair. Oh, itu jumlah karyanya. Kalau ini tidak nikah, dia umurnya lebih pendek daripada Ghazali, selisih setahun, 53. Tapi sama, memulai nulis karya pertamanya ditulis waktu dia umur 40 tahun. Dan jumlah karyanya hampir 2 kali lipat tulisannya Ghazali, sekitar 600-an judul kitab di semua bidang kajian Islam. Bayangkan 13 tahun nulis 600 kitab. Itu ndak sempet nongkrong, ndak sempet ngobrol. Itu makannya gimana, ya kan? Kapan Facebookan, Twitteran. Zaman itu untungnya nggak ada. Nulisnya kan pakai tinta, pakai pena itu kan zaman dulu. Itu bisa sampai 600-an judul. Itu kalau ndak dahsyat nggak bisa itu. Nulisnya pakai mesti metode modelnya ilhamiyah, intuitif, instinktif. Kalau bahasa sunninya mungkin ada semacam ilmu laduni, Allah yang nuntun. Kalau katanya Asy-Sya'rani itu di Tabaqat itu, Jalaluddin As-Suyuti itu kalau sedang buntu dia ditemui oleh Nabi Muhammad. Kalau di kitab di catatannya Sya'rani sekitar 75 kali diskusi sama Nabi Muhammad langsung. Ya, dan kamu akan opo iya tenan Pak, ya sakarepmu. Buktinya dia bisa nulis 600 judul kitab. Itu aja bukti konkret. Kan manusia pasti yang bisa kayak gitu. Tinggal kamu kalikan, tinggal kamu bagi. Sehari nulis, seminggu bisa menghasilkan berapa kitab. Ada yang sangat mudah lagi, yang nulis Majmu' syarahnya Muhadzab itu. Majmu' syarah Muhadzab. Iya, Nawawi. Imam Nawawi itu meninggalnya umur 30 tahun. Tapi dia punya banyak karya, termasuk Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin. Yang paling berat memang yang Majmu' itu. Majmu' itu sekitar 23 jilid. Cuma Imam Nawawi nggak bisa menyelesaikan full. Dia nulisnya cuma juz 1 sampai juz 9, mulai Toharoh sampai mungkin sekitar bab haji. Tapi dari sisi umurnya ya hanya 30 tahun loh. Anggap aja balik atau mulai pinter ilmunya umur 20-an lah. Berarti dia hanya punya waktu 10 tahun. Tapi lihat karyanya. Kapan dia sempat mikir, sempat nulis? Ya, Imam Nawawi juga tidak nikah sih sebenarnya. Jadi jomblo tapi kreatif. Loh, ya kan? Termasuk Imam Suyuti.
Kalau kamu kan jomblo, isone mau nggak status ning Facebook. Bikin karya dong, biar ada alasannya. Kok kamu jomblo ya, berkarya no, produktif kok. Gitu loh. Ya kan, kayak Majmu' itu ya, tidak selesai, tidak apa-apa, nanti ada yang meneruskan. Kalau Majmu' itu kan nanti diteruskan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki juga sedikit, dia juz 10-11. Nanti yang 11 sampai 23 diteruskan oleh Syekh Ahmad Najib Al-Muti'i. Bagi yang merasa Sunni dan Syafi'i, bagi saya harus baca kitab ini, karena kitab Syafi'iyah yang paling representatif untuk Indonesia itu kan Syafi'i yang Nawawi. Jadi harus sempat nengok-nengok kitab inilah kalau merasa jadi orangnya Syafi'i. Oke, model kayak gini, sampai sana-sana ya ngomongnya, itu dialami oleh Karen Armstrong. Dia heran sendiri sama dirinya, aku kok bisa ya nulis kayak gini. Tapi tulisannya luar biasa memang. Begitu dia pegang laptop, nulis nggak berhenti sudah, terus dan jadilah setebal itu. Dan kalau di Sufi namanya trans, kayak Ibnu Arabi atau Al-Hallaj waktu nulis Tawan itu kan ya semalam. Jadi sambil merem, sambil satu hadnya lahir jadi kitab. Ya kan? Ya kalau kalian bisa boleh niru lah, malam-malam bangun-bangun daripada cuma kencing kan nulis apa gitu, daripada tidak ada hasilnya apa-apa kan. Satu hadmu siapa ngerti bagus, ngelanturmu siapa ngerti luar biasa. Ini sebenarnya kalau insting itu kan bisa dilatih, karena mungkin memang Karen Armstrong awalnya juga sering nulis, lama-lama nulis itu jadi bakat, jadi insting. Insting itu kayak makan minum, itu kan insting. Kamu nggak perlu belajar, ya keluar sendiri. Kejarlah itu. Oke, jadi karena kalau ndak kayak gini, kamu mesti lama nulisnya. Disertasi berapa tahun, tesis berapa puluh tahun. Ya kan? Mikir lama, kayaknya nyari judul, kayaknya nyari tema, kesuwen. Begitu ngadep laptop, gimana ya mulainya, kalimatnya apa terus, ya kan, nggak jadi. Terus keluar ngerokok dulu, ngopi dulu, habis itu WA-an, habis itu besok aja nggak apa-apa, belum datelin aja kok kan gitu. Dan nggak selesai akhirnya, ya kan. Kuncinya nulis itu satu, nggak perlu mikir pengen nulis apa, diawali bagaimana, yang bagus bagaimana, nggak akan jadi. Nulis saja. Apa sih idemu? Tulis saja apa adanya. Urusan mempertebal, memperkaya gampang. Kamu tinggal nyari buku, referensi kemana-mana ada. Nulis saja dulu idemu apa. Kalau nunggu buku, nunggu referensi, nunggu dapat bahan di mana, nggak akan selesai. Main insting. Kayak kamu kalau dipepet dosennya, besok makalahnya dikumpul ya, kan cepet itu. Wah, besok ya. Kalau nggak dikumpul sekarang nggak jadi-jadi. Ya kan? Kamu garap skripsi 2 semester 1 tahun, saya yakin efektifnya nggak ada 1 bulan. Begitu kepepet deadline kan kamu terus mati-matian. Lah ngapain nggak mati-matian sejak kemarin? Mati-matiannya kalau sudah kepepet. Jadi bikin situasi kepepet terus kalau gitu. Jadi anggap aja kamu sedang dipepet, atau nyarilah orang yang mau mepet kamu, biar kamu cepat selesai skripsi, tesis, disertasinya. Tapi ya kayak Karen Armstrong, begitu kamu lanyah, terlatih nulis, akan cepat. Itu keluarnya insting sudah, jalan. Novelis-novelis besar itu kan terus berkarya. Lama-lama kamu punya gaya, punya style. Nggak harus capek, tulisan jadi. Coba aja. Instinktif. Jadi percuma kamu latihan jurnalistik 2, 3, 4 kali, wong nggak pernah nulis aja kok, buat apa? Jadi daripada gitu mending nggak usah latihan tapi nulis terus. Nggak ada jeleknya, lama-lama kualitasnya bagus sendiri. Mungkin pertama nulis temenmu aja nggak paham nulis apa, kamu sendiri baca, habis itu ya aku mau nulis apa ya, ora paham, ora apa-apa. Lama-lama kamu pasti bisa. Dan itu yang dilakukan Karen Armstrong di
History of God. Nah, itu tadi proses nulisnya. Gaya bahasa yang dia pakai itu saya menyebutnya psikoteologis. Teologi itu sebenarnya kajian agama-agama yang rasional, cuma dia mendekatinya secara empatik. Itu yang bikin banyak orang salah paham. Dianggapnya di History of God inilah Karen Armstrong bela agama Islam. Iya sih, ketika ngomong Islam ya dia sangat pro-Islam. Sama dengan ketika dia ngomong Buddha, ngomong Yahudi, ngomong Kristen. Ya nggak usah terlalu seneng, karena memang dia pendekatannya empatik. Agama apapun dia rasakan sebagai seorang insider. Dia rasakan sebagai seorang muslim. Empati itu kan masuk ke dunia yang dibaca. Kalau kamu punya teman kesusahan kan, aku turut berempati. Berarti apa? Turut merasakan seperti yang kamu rasakan. Nah, itu yang dilakukan oleh Karen Armstrong. Makanya buku ini sukses luar biasa, karena dia tidak menghakimi, tidak menganalisis menang-menangan pakai akal kayak para filosof, tapi dia mendekatinya secara empatik. Kemudian mendeskripsikannya secara historis. Mengapa ada kepercayaan kayak gini? Dulu asal-usulnya dari mana? Siapa sih yang pertama kali menyebut ini? Orang ini sampai pikirannya kayak gini karena dia ngalami ini, melihat ini, sehingga itu kan pendekatan yang sebagai seorang insider. Hanya insider yang tahu. Jadi kalau kamu ingin kayak gaya Karen Armstrong, ya berarti kamu harus ketika mengkaji sesuatu masuklah ke sana. Ketika kamu mengkaji Syiah misalnya, gaya ini ya kamu masuk. Seandainya aku orang Syiah, sentimen kesiahan itu apa saja sih? Kenapa sih sampai segitunya? Misalnya orang Syiah itu pro Ali, mungkin bisa kamu runut sampai kasus terbunuhnya Husain, sampai kasus bagi mereka dirampasnya haknya Ali. Seandainya kamu yang kayak gitu, apa ya? Itu empatik. Jadi memposisikan dirimu sebagai aktor yang main. Misalnya kamu Muhammadiyah belajar NU, ya posisikan dirimu sebagai seorang tradisionalis versi NU. Itu empatik. Apa yang kamu rasakan seandainya kamu ziarah, kamu tawasul, terus dimaki-maki orang, bid'ah apalah, itu kan empatik. Kamu masuk ke dunianya. Iya ya, seandainya aku digituin juga tidak mau. Sama juga, seandainya aku Wahabi terus ada orang bunyi-bunyi kayak gitu, ya masalah. Itu namanya empatik. Selama ini orang mengkaji agama, aliran-aliran keagamaan itu biasanya modelnya tidak empatik tapi berjarak. Bahkan dengan kacamatanya sendiri yang ada menghakimi. Dari agamanya sendiri dia tampilkan, dia tunjukkan yang bagus-bagus, dari yang lain dia cari yang jelek-jelek. Yang terjadi hari ini, dan itulah modusnya dialog. Dialog itu kan selalu gitu. Milikmu apa, milikku ini loh. Jadi masing-masing kukuh di posisinya. Yang terjadi ya akhirnya orang semakin tegas dengan perbedaannya. Dan ketika orang semakin tegas dalam perbedaan, itu semakin susah untuk disatukan. Mau apa-apa yang muncul duluan kita kan beda. Ya kan? Setiap kali NU Muhammadiyah kamu bahas, misalnya untuk kasus Indonesia ya, sebanyak itulah kamu semakin jauh. Kalian akan semakin tidak dekat. Karena apa? Kalian semakin menegaskan perbedaan. Semakin kalian tunjukkan ini loh, ini loh, ini loh. Zaman tahun 2006 saya pernah ke Singapura, NTU. Di sana banyak juga ahli agama. Salah satu yang tak tanyain di sana, kok di Singapura lebih adem ya, nggak kayak di Indonesia rame. Kuncinya apa, Prof? Jawabannya dia, karena di sini agama jarang dibahas. Jadi jarang didiskusikan. Tema-temanya lebih banyak ke sains. Yang agama jarang didiskusikan. Ketika jarang didiskusikan, minusnya lebih gampang.
Tapi ketika kamu kebanyakan bahas, kebanyakan diskusi, itu ya semakin ruwet. Apalagi begitu era reformasi, keterbukaan opo wae kan kamu bahas. Bahkan yang tidak punya kompetensi apa-apa ikut bahas, ikut rame, ikut menghakimi. Dan rusak semua akhirnya, bubar wis. Yang baru bisa baca terjemahannya sekarang berani nyalahin orang lain loh. Pokoknya Islami Quran hadis. Bisa ngaji mas? Tidak bisa. Tapi Quran itu, Islam itu harus Quran hadis, ya kan? Dan hadisnya cuma kitab terjemahan yang judulnya 40 hadis pilihan gitu kan. Ya, kalau ceramah sesuai dengan sabda Nabi, Arabnya mesti nggak dibaca, yang artinya sip itu. Oke, jadi ya enggak apa-apa sih punya komitmen keagamaan yang bagus, cuma ya ngerti porsi dan proporsinya. Gitu loh. Ya kalau memang ahli enggak apa-apa. Sekarang setiap orang terus pinginnya kalau ngomong agama terus jadi ustad. Entah diustadkan orang lain atau mengustadkan diri. Iya, jadi itu yang berat. Saya aja nggak berani disebut ustad, kurang tinggi. Oke, ustad itu kan guru ya. Ya, untuk memposisikan diri sebagai guru itu kan tidak gampang. Tidak sekedar kamu punya jenggot terus bisa salam dan alhamdulillah gitu kan ya. Terus ustad. Oke, makanya zaman Nabi itu para sahabat kan nggak mau dia disebut ulama, disebut wali, apa maunya disebut sahabat aja sama Nabi. Tidak mau disebut yang tinggi-tinggi. Oke, jadi itu jenis kajian psikoteologis. Jadi memposisikan diri sebagai objek yang dikaji. Kita lihat asumsi-asumsinya Karen Armstrong. Jadi jangan kaget ya, meskipun itu History of God, sebenarnya Karen Armstrong yang dibidik hanya 3 agama besar, 3 agama anak-anaknya Ibrahim, Abrahamic religion, Yahudi, Kristen, dan Islam. Meskipun nanti di bab awal yang judulnya In the Beginning dia ngomong tentang asal-usul agama. Nanti kita singgung sedikit asal-usul agama itu. Tapi yang jelas fokusnya dia adalah perkembangan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Murid-muridnya, keturunannya Nabi Ibrahim. Oke, ya sekarang kan mulai banyak kajian, penelitian. Yang terakhir itu yang profesor dari India itu yang membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Ya, nanti jadi Ibrahim itu yang Brahman di India, sementara yang Wisnu itu Nabi Nuh dan yang Siwa itu Nabi Adam. Bisa kesimpulan kayak gitu, cari aja, saya lupa yang itu profesor dari India, tulisannya banyak. Kalau yang tentang Ibrahim, cari bukunya yang judulnya Who Was Ibrahim. Dan argumennya semacam otak-atik gadok, tapi dia punya bukti arkeologis yang panjang. Tulisannya tebal segini. Jadi ndak asal ngomong, wong profesor kan. Jadi dia punya data panjang untuk membuktikan bahwa Ibrahim itu sebenarnya Brahmana dari India. Mulai macam-macam buktinya, mulai istrinya. Kenapa dia berani nyebut Brahma? Wong istrinya aja kalau di India Saraswati, kalau di Islam jadi Sarah. Ya. Terus kalau banyak sekali yang ternyata pinter juga. Seandainya itu otak-atik gatuk, alangkah dahsyatnya dia menggadukkan semua data tentang Ibrahim yang klop dengan yang ada di India, termasuk bentuk Ka'bah dan ritual-ritual seperti tawaf sa'i dibandingkan dengan ritualnya Hindu. Oke, ya cuma kalau merasa imannya belum kuat nggak usah dibaca banyak-banyak. Ya, kamu Islam satu aja belum paham-paham, pontang-panting belajar agama lain. Ya, tapi mulai banyak kajian kayak gitu. Dan termasuk kenapa dia bilang Wisnu itu Nuh. Wah, argumennya juga banyak. Menarik, baca itu tidak bosan karena ada data baru. Dia bilang Siwa itu ternyata Adam. Dan pintar dia menggadukkan ayat sama data yang dari India, terus kemiripan nama-nama bahasa itu. Oke,
Meskipun ada versi lain juga, buku juga yang membongkar secara genealogis bahwa ternyata Krishna itu muridnya Nabi Musa. Kaget kan kamu, itu hubungannya apa Krishna sama Nabi Musa? Tapi ada rentetannya, dia bisa menjelaskan. Iya. Cuma jangan dibikin tesis atau disertasi, kamu belum nyampe hubungannya Krishna sama. Dan kayak di kemarin saya lupa pertemuan keberapa saya tunjukkan genealogis mistiknya orang-orang Bahai itu. Dia bisa menunjukkan mulai dari Nabi Adam, Hermes sampai ke bawah, sampai Surawardi, sampai Mulasadra, rentetan sanatnya. Dan itu bisa. Oke, termasuk yang dikembangkan oleh Karen Armstrong adalah sejenis, kalau pakai bahasa Hussein Nasr, Saintia Sakra, sejenis perennialisme. Beberapa minggu yang lalu sini kan kuliah tentang, ngaji tentang perennialisme itu hikmah abadi yang sampai era kapanpun dan dimanapun tetap akan disetujui oleh manusia yang waras. Karena memang inilah yang dititipkan oleh Allah pada Nabi Adam dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi bibit-bibit pengetahuan untuk bekalnya manusia jadi khalifah di muka bumi. Yang itu diwariskan turun-temurun, guru murid, ada yang bapak anak. Mulai Nabi Adam sampai terakhir tradisi spiritual belakangan yang disebut New Age. Oh, itu menarik kalau bahas itu. Nanti di antara tokohnya kamu bisa ketemu para filosof besar, termasuk beberapa filosof modern yang dari barat. Oke, itu pancingan aja biar kamu semangat belajar filsafatnya. Ternyata filsafat itu tidak sekedar ngomong yang rasional dan material. Banyak sisi-sisi yang bisa kita ungkap. Semakin luas wawasanmu, kamu akan semakin sadar bahwa ternyata masih sangat banyak loh yang harus saya ketahui. Imam Suyuti nulis 600 kitab, Imam Ghazali nulis 600 kitab. Itu kalau dijejer sama kalian kan gak ada apa-apanya sama sekali, apalagi saya. Jadi sama sekali tidak ada tempat bagi kita, siapapun orangnya, apalagi di Indonesia, untuk sombong, merasa diri besar di level apapun. Apalagi kita yang di masjid ini usrai neng opo-opo belas. Jadi tidak usah gaya, tidak usah sombong, tapi tetap kita bergerak sedikit demi sedikit. Ambillah semua yang semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu pasti Saintia Sakra, pasti hikmah abadi. Ambil aja. Yang semakin bikin kamu sedikit demi sedikit semakin dekat sama Allah, bahkan dari pengajian yang anti Tuhan, kayak filsafat belakangan ini. Jadi ngajinya ngaji anti Tuhan, ngaji ateisme, agnostisisme, tapi kan dari situ kamu bisa ngambil hikmah yang semakin sadar kelemahanmu, yang bikin, oh ya ternyata aku itu tidak ada apa-apanya, akalku sangat terbatas. Itu kan berarti semakin dekat, semakin kamu jaraknya semakin pendek sama Allah. Karena kalau kamu mendekat selangkah, Allah mendekatnya 2-3 langkah. Nah, ngaji ini sebenarnya visinya ke sana. Dari jalur apapun kita tempuh untuk semakin dekat sama Allah. Oke.